Selamat berjumpa lagi para sahabat GKI, dimanapun Anda berada. Kita akan bersama belajar tentang firman Tuhan mengenai musuh menjadi saudara. Saya adalah Pendeta Emeritus Joko Sugiarto dari GKI Manyar, Surabaya. Sebelum itu, mari kita bersama berdoa. Tuhan, pimpinlah kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Amin. Nah, kita akan bersama merenungkan tentang musuh menjadi saudara. Di dalam kehidupan ini, kadang ada orang yang terlupakan, meski kontribusinya atau jasanya besar. Baik untuk perorangan, untuk masyarakat, untuk gereja, dan untuk kehidupan suatu bangsa dan negara. Hal itu bisa terjadi karena perhatian banyak orang tertuju kepada orang atau peristiwa yang lain. Juga bisa terjadi dengan berdirinya sebuah gereja di daerah tertentu. Bisa juga ada seorang yang terlupakan untuk dicatat dalam sejarah berdirinya gereja itu. Padahal orang itu telah berkontribusi cukup besar. Tentu bukan disengaja untuk namanya dicoret. Tapi karena perhatian orang-orang beralih kepada yang lain saja. Demikian juga di dalam sejarah gereja. Nama Ananias dari Damsyik yang berjasa dalam memulihkan Saulus dari kebutaannya selama 3 hari. Dan menyampaikan berkat atas nama Tuhan Yesus kepada Saulus. Nama Ananias hanya disebut 2 kali dalam Kisah 9 ayat 12-18 dan dalam Kisah 22 ayat 12 saja. Tetapi setelah itu namanya tidak pernah disebut lagi. Bahkan rasanya Ananias tidak lagi pernah berjumpa dengan Saulus. Setelah Saulus matanya tercelik dan menjadi rasul. Di manakah dia? Memang tidak diketahui rimbanya. Tapi sekarang kita akan belajar dari sikap dan keteladanan Ananias. Waktu Ananias mendapat firman Tuhan yang berkata kepadanya, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Kisah 9 ayat 11. Bukankah ini suatu perintah yang mengejutkan? Bagai petir di tengah siang bolong. Tentu dia tak habis akal. Mengapa dia disuruh menemui Saulus sang pembunuh pengikut Yesus? Bukankah resikonya besar? Dan untuk apa menemui pembunuh berdarah dingin dan teroris yang meneror pengikut Yesus? Mungkin pada awalnya Ananias pasti berargumentasi dan enggan melangkah ke tempat di mana Saulus berada. Sehingga Ananias berkata, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang di Yerusalem. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Kisah 9 ayat 13 dan 14. Tidak salah jika Ananias enggan melakukan perintah Tuhan yang membahayakan dirinya itu. Dan jika sekarang Saulus itu baik supaya ia tidak bisa lagi mengejar dan membunuh orang-orang pengikut Yesus, kalau orang di Jawa akan berkata, "Syukur, kapoo,"
sekarang menjadi buta. Tapi Ananias tidak mau berbantah lagi dengan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihanku. Kisah 9 ayat 15. Ananias taat akhirnya. Sebab ia tahu Tuhan punya rencana besar melalui diri Saulus. Ananias taat dan pergi ke tempat Saulus sesuai petunjuk yang ia terima. Dan sungguh ia bertemu dengan Saulus sang teroris dan pembunuh. Yang mengejutkan, Ananias tidak mengata-ngatai dengan kata-kata kasar dan dengan nada sinis. Tidak. Tapi Ananias menyapanya dengan nada kasih yang bersahabat. Saulus, saudaraku. Kisah 9 ayat 17b. Si teroris dan pembunuh disapanya dengan saudaraku. Sungguh menakjubkan dan menggetarkan hati kata-kata Ananias ini, bukan? Sewaktu Saulus mendengar sapaan Ananias yang menyapanya dengan saudaraku, tentu hatinya sangat tersentuh. Darah kebengisan dan kebrutalan sebagai teroris dan pembunuh langsung padam seperti api yang disiram air. Hatinya tentu diliputi suasana kasih Yesus yang menyapanya lewat Ananias. Pikirannya menjadi tenang dan kasih Yesus terasa mengalir di hati yang penuh kebencian, yang sudah membeku dan membatu. Sekarang hati itu menjadi cair dan leleh. Serta pikiran sempit dan cupet yang dimiliki Saulus menjadi terbuka dengan kesadaran baru. Sewaktu tangan Ananias tertumpang atas kepala Saulus, seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kisah 9 ayat 18 dan 19. Siapa yang membaptis dan menjadi perantara Yesus untuk mencelikkan kembali mata dan mencairkan hati Saulus yang buta? Dialah Ananias namanya. Dulu musuh yang dicari-cari untuk dibunuh, tapi sekarang menjadi saudara. Di dalam Yesus, Saulus dan Ananias yang pernah menjadi musuh besar, sekarang menjadi saudara. Hatinya tidak lagi diliputi dengan kebencian dan tidak lagi diliputi dengan was-was, tapi diliputi dengan kasih dan saling mengasihi. Maukah Anda juga merasakan hal ini? Indah jika Anda mau seperti Ananias mengikuti teladan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.